Jadi orang yang bermakrifat itu adalah orang yang sudah benar syariatnya. Kenapa kok dikatakan sudah benar syariatnya? Karena syariat yang berlaku atas dirinya sudah bukan syariat manusianya lagi. Bangun tidur bukan syariatnya manusia. Bangun tidur terus duduk sebelum berdiri bukan syariatnya manusia. Ketika berdiri berjalan menuju kamar mandi bukan syariatnya manusia. Ketika mandi dimandikan oleh Tuhannya. Ketika menggosok badan dengan sabun Allah yang menggosoknya. Sama halnya kita sebagai mayat nanti. Ketika kita melihat mayat-mayat yang dimandikan, mayat-mayat yang dikafankan, mayat-mayat yang diwudukkan, mayat-mayat yang disolatkan, itulah gambaran kita saat ini. Jadilah seperti itu. Maka bila manusia sudah seperti itu, maka itulah orang-orang yang dikatakan orang-orang yang sudah menjadi kekasih Allah. Kenapa kok menjadi kekasih Allah? Karena manusianya sudah pasrah total jenderal, menyerahkan hidup dan badan ini, menyerahkan seluruh aktivitas yang dilakukan hanya miliknya Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kalau sudah diserahkan semua, kita enjoy saja, wong bukan milik kita. Ibarat kita naik gunung, kita naik tanpa membawa bekal. Jadi ringan, cepat naiknya. Akan tetapi bila mau naik gunung kita membawa beban berat, membawa sholat, membawa zakat, membawa puasa, membawa haji, membawa ibadah, membawa sholat, membawa kemuliaan dan sebagainya, kita tidak akan sampai-sampai keberatan beban. Kenapa kok keberatan beban? Ngaku-ngaku jadi Tuhan sang pencipta amal-amal yang diperbuatnya. Jadi orang makrifat itu ya sholat terus. Makan minumnya sholat. Sujud terus. Makan minumnya sujud. Apa sih yang dimaksud sujud itu? Manusia tak akan bisa makan dan minum bila tanpa Allah. Itulah sujud itu. Jadi sesungguhnya manusia-manusia yang bersujud kepada Tuhannya, manusia-manusia yang sudah Islam hatinya. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah itu yaitu ketika manusianya sudah menyerahkan dirinya dengan rela dan ridho kepada Tuhannya. Karena diri manusianya sebenarnya adalah diri Tuhannya. Al-insanu sirri wa ana sirruhu. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian ini yang berjudul Bolehkah Orang Makrifat Tidak Sholat Syariat Lagi, maka semoga kita memahami apa makna makrifatullah itu dan apa makna dari sholat itu sendiri. Jadi apa sih sholat yang sebenar-benarnya sholat di sisi Allah itu? Apa sih sholat yang sebenar-benarnya sholat di sisi manusia itu? Sholat yang sebenar-benarnya sholat di sisi manusia atau di sisi hawa nafsu adalah ya sholat yang digerakkan oleh badan-badannya manusia, yang mana badan-badan itu merasa punyanya manusia, masih hak milik manusia. Inilah sholat versi hawa nafsu, sholat versi kemanusiaan. Dikira hidup dan badan ini masih milik manusianya. Ketika sholat, ya itulah yang dimaksud sholatnya hawa nafsu. Masih sujud kepada hawa nafsunya sendiri yang masih merasa yang bisa sholat. Masih li nafsi. Belum lillahi ta'ala. Kenapa? Karena manusianya belum Islam di sisi Allah. Maknanya apa? Karena manusianya belum menyelamatkan
dirinya dari dirinya sendiri di dalam hatinya, manusia yang masih berkumpul dengan iblis dan setan, ia batal terus sholatnya. Kenapa? Karena sholatnya di dalam neraka. Ia kebakar terus sholatnya. Kebakar apa? Diaku-akui. Aku yang sholat. Aku yang ibadah. Aku yang mulia. Aku yang tinggi derajatnya. Aku yang makrifat. Aku yang hakikat. Aku yang syarat. Ya inilah manusianya masih sujud kepada manusianya. Manusianya masih sujud kepada setan. Inilah maksud setan selamanya takkan pernah bersujud kepada Adam. Apakah maknanya? Iblis dan setan selamanya tidak rela, tidak ridho bila dikatakan dirinya itu Adam. Dirinya itu tidak ada. Iblis dan setan takkan pernah ridho selamanya bila dikatakan bahwa dirinya itu gaib. Allah saja yang gaib. Aku ada kok, aku nyata kok, aku wujud kok. Sementara hanya Allah lah yang gaib. Akhirnya iblis main dalil. Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Nah, coba lihat dalilnya di surat Al-Baqarah. Orang-orang mukmin adalah beriman kepada yang gaib. Nah, kata setan, benar kan? Bahwa kita diutus beriman kepada yang gaib. Kenapa? Karena Allah itu gaib. Secara iblisia, secara hawa nafsu boleh. Akan tetapi secara logika yang ada di dalam dada kita, kita semua, coba Anda perhatikan. Apakah mungkin kita bisa yakin? Apakah mungkin kita bisa iman? Apakah mungkin kita bisa percaya kepada hal yang belum pernah kita jumpai karena dia gaib, karena dia tidak ada, karena dia Adam Allahnya gaib, Allahnya tidak ada. Apakah mungkin dikatakan iman, dikatakan percaya, dikatakan yakin bila yang kita yakini tidak ada? Berarti iman kita, keyakinan kita selama ini hanya kepada iblis saja yang merasa wujud di dalam Baitun Nas ini. Kita dibelokkan iman kita oleh iblis dan setan. Padahal arti yang sebenar-benarnya di sisi Allah loh ya, bukan di sisi hawa nafsu. Alladzina yu'minuna bil ghaibi, arti yang sebenar-benarnya, arti yang mutasabiat, yang terahasia. Orang mukmin itu adalah orang yang percaya bahwa dirinya lah yang gaib, Allahnya yang wujud. Kewujudan diri manusianya karena wujudullah. Inilah makna yang sebenar-benarnya. Jadi percaya diri kita bahwa sesungguhnya akulah yang gaib, Allah lah yang nyata. Kenapa? Tanpa kewujudan Allah, tanpa kehidupan Allah, aku tak pernah ada. Inilah hakikatnya bahwa yang tidak ada itu, bahwa yang gaib itu, bahwa yang Adam itu ya diri kita. Tapi kita selama ini berhubung kita nyembah iblis, berhubung kita mengikuti langkah-langkah setan, maka kita tidak mau, tidak rela, tidak ridho bila kita dikatakan bahwa kita gaib, bahwa kita Adam, bahwa kita tidak ada. Kita selalu ditekankan oleh iblis dan setan di dalam dada kita. Mana mungkin engkau gaib, bro? Mana mungkin engkau tiada, bro? Mana mungkin engkau Adam, bro? Engkau itu wujud. Allah yang tidak wujud.
Allah yang gaib. Kita selalu dibisikin begitu oleh iblis dan setan. Ya tergantung kita. Kita selamanya ikut iblis dan setan, ataukah kita taubat dari mengikuti iblis dan setan, ataukah kita berani murtad kepada iblis dan setan yang selama ini ada di dalam dada kita.